Kenapa tidak kita jual cerita ini menjadi suatu cerita ikon yang menjadi tuan rumah di negeri sendiri? Jadi harapan kami dengan adanya cerita rakyat ini bisa mendorong anak-anak muda untuk lebih mencintai kebudayaannya sendiri. Itu di Dana. Kalau di kredit, kita punya kredit unggulan, itu kredit untuk ASN. Teman-teman ASN, ayo, mumpung promo. Kapan lagi ada promo? Iya, ada promo. Kita juga menjadi salah satu insan yang membangun TTU. TTU, Iya. sepakat. Halo Sobat Clickers dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama saya Melan Sau di Podcast Klik. Nah, Podcast Klik ini seperti yang teman-teman sudah ketahui bahwa di sini tempat untuk berdiskusi, belajar dan yang pastinya saling berbagi pengalaman. Kali ini kita kembali lagi dengan episode baru setelah kurang lebih 1 tahun kita vakum. Kali ini kita kembali dengan topik yang hangat. Nah, pastinya teman-teman semua juga tahu yang namanya bank. Apalagi kita di Kota Keva ada yang namanya Bank NTT Cabang Keva Menanum. Tapi saya percaya bahwa banyak sekali juga orang-orang yang hanya tahu namanya saja. Tapi untuk berkunjung ke sini belum tentu semua orang punya kesempatan. Nah, kali ini untuk topik yang menarik ini saya telah berada di Bank NTT Cabang Keva Menanum bersama seseorang yang sangat-sangat inspiratif, yang tentunya sangat hebat dan menjadi pemimpin di Cabang Keva Menanum sendiri. Di sini telah hadir bersama saya Bapak Tommy. Beliau ini bernama lengkap Bapak Martin Yohanes Soai, namun sering disapa Pak Tommy. Kelahiran Kendal, Jawa Tengah, namun hampir sebagian waktunya ia habiskan di Nusa Tenggara Timur. Tentu saja bisa kita kalau di sini biasanya disapa Unu, bisa saya panggil Unu, bisa. Boleh, Oke, boleh. Unu Tommy ya. Ya, boleh. Oke, biar makin akrab begitu. Boleh. Nah, di awal ini teman-teman tahu di sini sudah ada sosok yang sangat hebat. Bukan cuma hebat tapi ya ganteng juga ya. Teman-teman bisa lihat. Tentu saja dengan senyum yang memikat membuat banyak masyarakat juga kayak wah, saya harus berkunjung ke sana tentunya. Nah, kita sedikit berdiskusi nih ya, Pak. Kemarin saya dengar-dengar bahwa Pak Tommy ini suka ikut balapan. Nah, kira-kira apa yang membuat Pak Tommy dari perjalanan masa lalu Pak seorang pembalap masuk ke dalam ranah di bank ini? Kira-kira mau mendengar sedikit nih cerita-cerita nih. Sebenarnya bukan pembalap, jangan pembalap. Nanti saya ikut race di MotoGP. Jadi begini, memang waktu masa muda kita SMA lah. Saya yakin masa muda SMA itu masa adrenalin lagi tinggi-tingginya. Ya kita sempat orang bilang ngeber motor. Ya, tapi sampai membalap yang luar biasa kayaknya janganlah. Siapa tahu mau menyaingi Valentino Rossi. Jadi memang sedikit unik ketika dari masa muda yang punya banyak adrenalin, terus kita kuliah, terus mengenal banyak dunia, memiliki masa depan akhirnya bahwa oh kalau saya seperti ini saya harus punya masa depan apa yang harus saya rancang untuk diri sendiri khususnya. Nah, tentunya kalau diri sendiri sudah berhasil, pasti keluarga dan lingkungan sekitar ikut berhasil juga. Berarti cita-cita Pak dari kecil itu ingin masuk di perbankan? Sebenarnya tidak. Sebenarnya waktu kecil kebetulan ayah tuh seorang militer, jadi ingin lanjut di TNI Angkatan Darat waktu itu. Cuma ya nasib berkata lain, jadi sekarang berkarir di bank. Luar biasa sekali pengalaman. Yaitu kalau memang takdir Tuhan sudah bilang ke bank, berarti mau jatuh bangun bagaimanapun ya tetap akan di sini ya Pak. Oke, nah itu tadi latar belakang. Sekarang saya ingin berdiskusi, ingin menyampaikan. Kami di sini sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang kami rangkum dari masyarakat juga. Karena seperti yang tadi saya bicara di awal bahwa belum semua masyarakat
masyarakat itu tahu tentang Bank NTT ini. Karena ya bank lain sudah terkenal, tapi Bank NTT ini belum semua orang mau untuk datang ke sini. Jadi sini sekalian kita memperkenalkan tentang Bank NTT. Jadi, nah yang pertama nih Pak, kira-kira peran utama BPD NTT dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan di daerah TT itu apa? Ya, seperti namanya, sesuai ada RT kita kan BPD NTT, Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur. Nah, pasti BPD ini tugasnya membangun, pembangunan daerah. Nah, kami membangun bukan hanya membangun dari sisi finansial atau sisi ekonomi. Kami juga membangun dari sisi psikis, edukasi, pemberdayaan. Nah, itu menjadi tanggung jawab besar dari sebuah lembaga yang namanya BPD. Bukan hanya BPD NTT, tapi seluruh BPD yang ada di Indonesia yang dalam suatu kesatuan namanya Asbanda, Asosiasi Bank Daerah, itu tanggung jawabnya untuk membangun daerah. Nah, jadi membangun yang tidak hanya fisik, tapi juga psikis, pemberdayaan. Salah satu contohnya, kami juga memberikan dukungan dalam pembangunan peningkatan edukasi, literasi keuangan, dengan berbagai program-program yang kami buat. Oke, literasi keuangan. Yang betul sekarang kan eranya literasi. Dan jujur banyak sekali, mungkin kaula muda banyak sekali yang masih minim literasi tentang keuangan, banyak hidup boros dan sebagainya. Nah, terkait dengan literasi keuangan seperti yang tadi sudah Bapak sampaikan, kira-kira cara dari Bank NTT sendiri untuk memberikan literasi keuangan kepada kaula muda itu yang sudah dilakukan itu caranya bagaimana saja? Ya, kalau kami secara keseluruhan di Bank NTT, kami mengedukasi kaula muda lewat berbagai program. Ada program vokasi, program tabungan pendidikan, tabungan pelajar, terus ada program cerita rakyat. Itu menyasar kepada pelajar-pelajar di SMA, SMP, bahkan sampai ke SD. Seperti itu. Nah, khusus untuk tabungan pendidikan. Kebetulan saya ini bukan orang baru di Keva, Melan. Saya sudah pernah di MENA. Nah, ketika di MENA itu bersama-sama dengan Camat Ponu, kita mengembangkan namanya tabungan pendidikan anak. Jadi anak-anak itu dari kecil sudah kita biasakan untuk menabung. Dari mereka PAUD menabung. Supaya apa? Supaya ketika mereka TK mereka sudah punya simpanan. Jadi kalau hanya untuk membeli sepatu, seragam, tas sekolah untuk masuk SD, mereka sudah punya. Atau masuk TK mereka sudah punya. Tidak perlu lagi orang tua bingung mencari uang untuk membelikan kelengkapan sekolah bagi mereka. Nah, tadi ada sempat singgung tentang cerita anak ya, cerita rakyat. Nah, itu kira-kira bagaimana itu? Saya penasaran dengan itu. Nah, ya, ini salah satu program andalan kami untuk pemberdayaan di sektor literasi pendidikan. Karena gini, kita lihat generasi kita dewasa ini banyak yang generasi Z kalau tidak salah, Gen Z. Gen Z ini sangat terintimidasi oleh cerita-cerita dari luar negeri, Cinderella, Frozen, apalagi, dan berbagai macam lah. Nah, sedangkan kita di NTT itu banyak ternyata cerita-cerita rakyat yang belum kita angkat. Legenda-legenda yang ada itu banyak sekali. Khususnya di TTU itu banyak. Ternyata kemarin saya ngobrol dengan salah satu juri Pak Tal, seorang pemerhati seni dan budaya di TTU. Itu ternyata banyak. Ada legenda apa di Tanjung Bastian, ada air terjun di Eban itu, terus ada nama-nama tempat itu juga punya sejarah. Ya, iya, ternyata tempat-tempat yang sering kita lewati, kita datangi itu ada ceritanya. Nah, kenapa tidak kita jual cerita ini menjadi suatu cerita ikon yang menjadi tuan rumah di negeri sendiri? Jadi harapan kami dengan adanya cerita rakyat ini bisa mendorong anak-anak muda untuk lebih mencintai kebudayaannya sendiri. Seperti itu. Jangan kita mencintai kebudayaan luar negeri. Kalau bisa kita bersainglah dengan budaya luar negeri. Mungkin kita bisa ekspor cerita ini ke luar negeri, memviralkannya secara global lewat media sosial yang ada. Nah, itu spirit yang kami coba bangun. Kalau mudah menulis,
kemudian bekerja sama dengan Bank NTT untuk mempublis atau Kita lombakan supaya menarik minat. Kita lombakan. Jadi uniknya gini Melan, dalam beberapa bahasa Indonesia, bahasa Dawan, dan bahasa Inggris. berarti ada 3 bahasa ya yang 3 bahasa kita lombakan. luar biasa sekali ya program dari Bank NTT ini. Oke, itu tentang cara-cara dari Bank NTT untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Oke, nah di sini saya ada mau tanya lagi tentang di masyarakat banyak orang juga. Kemarin setelah kami melakukan survei singkat, banyak yang memberikan sedikit cerita bahwa mereka takut datang ke Bank NTT untuk menabung karena suku bunga yang tinggi yang membuat mereka lebih memilih ke bank lain. Nah, itu hanya sekedar isu. Jadi ini saya mau tanya, apakah itu benar? Sebenarnya begini, kalau kita bicara suku bunga, ini sedikit edukasi untuk teman-teman di masyarakat. Ketika teman-teman berbicara suku bunga itu terbagi dalam beberapa tiering, beberapa item. Ada suku bunga yang fix, yang flat, yang anuitas, dan yang sliding. Misalnya, kalau teman-teman datang terus ditawarkan suku bunga 16%, teman-teman tanya, ini jenisnya suku bunga apa? Apakah dia fix, dia sliding, dia anuitas? Karena ketika angka itu dikeluarkan, hitung-hitungan itu beda, jatuhnya beda. Contohnya, ada suku bunga yang flat, 16%, dengan suku bunga yang anuitas 16%. Ketika dihitung, jatuh hasilnya belum tentu sama. Bisa ada yang lebih besar, bisa ada yang lebih kecil. Nah, kalau benar atau tidak, saya pikir tidak. Karena begini, kami bank milik pemerintah daerah, khususnya kantor cabang Keva Manado ini dimiliki oleh pemerintah Kabupaten TTU. Kami tentunya punya tanggung jawab moral untuk mengembangkan daerah ini. Kalau semakin banyak orang yang datang, tentu tanggung jawab moral itu terpenuhi. Tapi kalau semakin sedikit orang yang datang, tanggung jawab moral itu menjadi sia-sia. Apalah artinya kami di sini kalau kami tidak bisa membangun TTU. Jadi, salah satu tanggung jawab moral itu dengan kredit kepada ASN. Kami melihat bahwa kredit kepada ASN ini akan sangat bermanfaat untuk teman-teman ASN bisa membeli aset yang produktif, aset yang bisa ditinggali seperti rumah, kendaraan, dan fasilitas sekolah untuk anak-anak mereka. Nah, ini adalah wujud tanggung jawab moral kami. Berarti yang terjadi, yang isu-isu di masyarakat itu hanya berkembang sesuai dengan pemikiran masyarakat saja, yang nyatanya berbanding terbalik dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi. Oke, nah jadi untuk teman-teman, untuk bapak mama, kakak adik semua yang nonton podcast ini merupakan sebuah himbauan juga bahwa jangan cepat percaya dengan bahasa-bahasa atau isu-isu yang berkembang di luar, karena belum tentu isu itu benar adanya. Lebih baik kita datang, tanyakan langsung supaya dapat penjelasan dan kita juga bisa tercerahkan. Ya, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Hari ini kami banyak mau bertanya-tanya nih. Oke. Boleh. Tentang keuangan tadi sudah jelaskan tentang bagaimana mengedukasi masyarakat dan sebagainya. Nah, produk dan layanan juga yang BPD NTT tawarkan itu banyak. Masyarakat kebanyakan itu cuma tahu sedikit. Nah, di sini bisa Bapak jabarkan kira-kira apa saja produk layanan yang disediakan oleh Bank NTT supaya masyarakat lebih banyak tahu. Oke. Jadi begini. Kalau bicara bank itu lembaga intermediasi yang tugasnya menghimpun dana dan menyalurkannya menjadi kredit. Kami punya produk dana. Produk dana itu sangat banyak dan variatif. Ada tabungan, macam-macam tabungan Simpeda, tabungan Flobomora, tabungan pelajar, tabungan ziarah. Itu ada tabungan ziarah. Jadi kalau Melan mau ziarah ke Yerusalem atau teman-teman dari Muslim mau ziarah, mau naik haji, umroh atau ke Mekah, itu bisa menabung lewat tabungan ziarah itu. Ya, dan semua tabungan kami sudah berbasis digital. Semua transaksi bisa langsung dilakukan melalui handphone
Android maupun iPhone. Transaksi itu juga sudah langsung mengcover semua marketplace yang ada. Jadi transaksi transfer, terus pengiriman uang, pembelanjaan, QRIS, apalagi macam-macam transaksi yang sekarang dilakukan di Indonesia, bahkan di internasional, melalui handphone. Jadi banyak. Contoh salah satu yang sangat membantu, ini saya ambil contoh lagi waktu saya masih di MENA, orang itu awalnya membeli pulsa listrik harus datang ke ATM Bank NTT. Orang ini tinggalnya jaraknya sekitar 5-6 km dari kantor Capem dan ATM Bank NTT. Tapi dengan aplikasi M-Banking Bank NTT yang namanya Bepung Mobile, itu dia bisa isi pulsa listrik dari rumah tanpa harus datang keluar malam-malam ke ATM Bank NTT. Nah, itu salah satu kemudahan yang kita tawarkan. Terus kalau Melan hobi belanja online lewat handphone menggunakan aplikasi Bepung Mobile Bank NTT, bisa transaksi lewat itu. Nah, selain itu ada produk deposito. Deposito kami suku bunganya saya langsung sampaikan angka karena deposito kami punya angka yang cukup besar, 3,75% untuk 12 bulan loh. Lumayan, cukup besar itu. Nah, deposito ini bukan hanya deposito yang hanya deposito biasa, kami juga punya deposito bebas. Jadi deposito bebas itu begini, Melan menempatkan sejumlah dana di kami, tidak terikat penalti. Jadi kapanpun Melan mau tarik, silakan. Karena biasanya deposito umum itu kan ada jangka waktu, 3 bulan, 6 bulan. Kalau kita tarik, misalnya Melan taruh dana 6 bulan. Di bulan keempat, Melan sudah tarik, kena penalti. Dipotong dari situ dan ada dendanya. Tapi kalau deposito bebas punya kami, tidak kena penalti. Silakan mendepositokan uang, kami dijamin oleh LPS, Lembaga Penjamin Simpanan yang diakui oleh Republik Indonesia. Uang teman-teman aman, uang Melan aman. Silakan mendepositokan dan kapan saja membutuhkan bisa ditarik tanpa penalti. Nah, itu produk dana yang kedua. Yang ketiga ada namanya giro. Giro untuk teman-teman yang memiliki perusahaan, usaha atau instansi. Dalam hal ini kami giro terbagi dua. Ada giro pemerintah, ada giro swasta. Giro pemerintah tentunya OPD dan dinas-dinas yang ada di Pemkab TTU. Kalau giro swasta, itu perusahaan-perusahaan yang ada, CV, PT, firma, dan sebagainya. Giro kami sudah memiliki aplikasi CMS, Cash Management System. Jadi, ibaratnya begini, ketika teman-teman punya giro di Bank NTT, teman-teman mengaplikasikan CMS, teman-teman sudah bisa bertransaksi dengan pihak manapun tanpa harus ke bank melalui giro. Contoh, ada salah satu OPD mungkin di Kabupaten TTU yang ingin bertransaksi membeli ATK. Misalnya pada malam ini dia lupa, kertasnya habis, 1 rim habis. Saya mau beli ATK, toko sudah tutup. Ya sudah, lewat CMS saja. Langsung CMS itu aplikasi langsung mengirim uang milik dinas tersebut dari gironya ke rekening rekanan pihak ketiga yang menjual kertas itu. Malam hari itu juga real time langsung terkirim, sehingga besok ketika tokonya buka tinggal ambil kertas. Seperti itu. Nah, itu produk dana kami. Selain itu, untuk produk dana, sekalian untuk saya informasikan, kami sudah bank devisa Melan. Sudah bank devisa, kami sudah bisa mengelola falas, valuta asing. Semua mata uang sudah bisa kita kelola. Nah, ini menjadi salah satu berkah buat kita di NTT. Karena kadang-kadang kita lupa, kalau NTT ini adalah provinsi perbatasan. Kita diapit oleh banyak batas loh. Ada Australia di selatan, kita di sini, Timor Leste. Kita malah ada berapa pintu. Wini, sebentar lagi Napan jadi. Mungkin di Aplal, Atambua, itu kan banyak. Nah, kita sudah bisa melakukan transaksi menggunakan valuta asing dengan berbagai derivatif dan varian yang ada di dalamnya. Itu di dana. Kalau di kredit, kita punya kredit unggulan, itu kredit untuk ASN. Nah, kredit ASN ini sekarang lagi promo. Teman-teman ASN, ayo, mumpung promo. Kapan lagi ada promo? Iya, ada promo. Kira-kira promonya apa saja? Promo kita, suku bunga kita sekarang kita lagi turunkan. Suku bunga kita turunkan, terus kalau datang di momen-momen tertentu, kan tanda tangan kredit biasanya ada materai itu. Momen-momen tertentu kita bisa gratiskan materai. Ya, selain itu ada pelayanan lebih dari kami. Ketika teman-teman menunggu di sini,
ada minuman-minuman gratis, ada cemilan gratis untuk dinikmati sambil menunggu. Seperti itu. Masih satu lagi, produk kredit. Kami juga melayani kredit untuk modal kerja. Teman-teman yang mau berusaha, modal kerja ini kita bagi beberapa bagian. Jadi kalau teman-teman yang punya usaha mikro yang masih kecil, misalnya anak-anak muda yang mau buka barbershop, atau anak-anak muda yang mencoba masuk ke dunia hortikultura, kita punya kredit merdeka. Apa itu kredit merdeka? Kredit merdeka adalah kredit yang tidak dipungut bunga. Tidak ada bunga, tanpa agunan. Jadi betul-betul sangat membantu. Kami masih punya juga untuk kredit pengusaha sektor retail. Retail itu sektor penjualan yang di atas 500 juta. Nah, itu ada kredit modal kerja, kredit investasi. Buat teman-teman yang ingin memiliki aset, ruko, toko, atau kendaraan-kendaraan berat, alat berat, ada kredit investasi dari kami. Suku bunganya menarik. Selain itu, kredit modal kerja untuk kendaraan juga kami punya, namanya KKB, kredit kendaraan bermotor. Yang kepingin punya motor, tapi aduh kapan saya tabung, kapan dapat sekian, beli motornya masih lama, ayo kredit saja kendaraan bermotor. Langsung dapat barangnya, nanti tinggal cicilnya di Bank NTT. Suku bunganya menarik juga. Nah, selain itu, sebenarnya kredit kami banyak. Ada lagi kredit untuk pemerintah daerah, namanya kredit pinjaman daerah. Nah, pinjaman daerah ini kami selaku penanggung jawab dari keuangan daerah menghitung kemampuan daerah untuk membayar seluruh operasional daerah, termasuk pengembangan dan pembangunan infrastruktur. Terus kami biayai. Setelah kami biayai, nanti Pemda tinggal mengangsur ke kami. Seperti itu. Dari angsuran itu nanti akan dilakukan pembagian hasil melalui dividen di akhir tahun untuk peningkatan PAD Pemda. Oh, jadi kerjasamanya Ya, jadi salah satu filosofi dan spirit Bank Daerah itu, Melan, kalau kita bertransaksi di Bank NTT, berarti endingnya nanti kita akan membangun daerah ini. Misalnya Bank NTT cabang Keva Menano, berarti kita akan membangun TTU. Karena semua transaksi kita akan kita kembangkan, kita upgrade biaya-biaya transaksi itu untuk dimasukkan ke dividen dan akan menjadi penyumbang PAD di akhir tahun. Oke. Seperti itu. Jadi itu merupakan salah satu hal di mana kita sebagai masyarakat TTU sebaiknya kita menabung di Bank NTT cabang Keva Menano ini supaya kita juga menjadi salah satu insan yang membangun TTU. TTU, Iya. sepakat. Nah, itu salah satu yang saya pikir harus menjadi perhatian bersama. Khusus di masyarakat, kita tahu bahwa percepatan teknologi pasca COVID lewat transaksi digital itu sangat-sangat membuat masyarakat itu terkejar-kejar untuk beradaptasi. Seperti tadi saya sampaikan, m-banking, transaksi-transaksi non-tunai, QRIS. Saya yakin QRIS ini juga merupakan suatu adaptasi yang cukup berat bagi masyarakat. Oleh karenanya, kami bersama OJK, selaku lembaga otoritas jasa keuangan di Indonesia, selalu bekerja sama untuk melahirkan sebuah waktu, sebuah bulan untuk kita melakukan inklusi keuangan. Bulan inklusi keuangan. Bulannya itu September sampai Oktober. Ada bulan inklusi. Nah, saat bulan inklusi itu kita isi dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang terkait literasi keuangan. Kita turun ke masyarakat, kita adakan seminar, sosialisasi, bahkan podcast seperti ini termasuk industri keuangan untuk masyarakat. Dengan harapan supaya masyarakat lebih paham bagaimana mengelola uang untuk peningkatan kesejahteraan masing-masing mereka. Nah, satu lagi yang sekarang menjadi isu dengan transaksi digital ini, kita tahu banyak sekali pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang mengambil kesempatan dari kelemahan pemahaman literasi keuangan dari masyarakat. Kita tahu mungkin Melan dan teman-teman pernah mengalami adanya penipuan scamming lewat handphone. Kayak kirim gambar kita pada saat kita klik data hati-hati, data kita bisa terambil, tersedot, dan itu digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini salah satu beban moral kami juga di Bank NTT. Sesuai arahan OJK, kami harus mengedukasi masyarakat untuk sebisa mungkin menghindari hal-hal penipuan tersebut.
Nah, itulah inklusi yang coba kami tawarkan. Selain itu, kami juga menawarkan berbagai produk yang kami miliki. Karena saya pikir seperti peribahasa orang bijak, tak kenal maka tak sayang. Begitu, Melan. Nah, ini berarti untuk teman-teman semua jangan cepat percaya dengan link-link yang diberikan. Apalagi jika itu oleh nomor yang tidak dikenal. Yang dikenal saja kadang bisa kena hack. Apalagi yang tidak dikenal ya. Iya, harus berhati-hati. Sangat berhati-hati. Karena ya itulah, digital ini bagus, tetapi dampak negatifnya juga lumayan banyak. Iya, oleh karena itu, sebagai wujud tanggung jawab moral kami, Melan, kami sangat membuka pintu untuk komunikasi. Masyarakat dari manapun, siapapun, kapanpun, kami siap untuk melakukan edukasi. Nah, saya juga mengajak teman-teman masyarakat Kabupaten TTU, kan Bank NTT ini sudah tersebar di seluruh daerah TTU. Di Keva ada, di Ololok ada, di Eban ada, di Mena ada. Dalam kota Keva malah banyak kantor-kantor kami. Nah, di Wini ada. Nah, tolong itu teman-teman datangi. Ajaklah petugas kami untuk ngobrol, berkonsultasi. Kalau ada kejadian begini, apa yang harus saya lakukan? Itulah fungsi literasi keuangan yang kami tawarkan. Ya, jadi intinya kita harus bijak-bijak dalam mendapatkan informasi, mengelola informasi yang kita dapatkan lebih Betul tepatnya. sekali. Oke. Rencana dari BPD NTT sendiri dalam menghadapi era digitalisasi dan perubahan perilaku konsumen dalam layanan keuangan itu apa saja? Kami tahun lalu meluncing sebuah produk yang namanya Bank NTT Community. Apa itu Bank NTT Community? Bank NTT Community adalah sebuah marketplace milik Bank NTT untuk menampung semua potensi UMKM milik masyarakat NTT. Jadi transaksinya akan digital di situ. Sama persis dengan marketplace yang sudah kita kenal di masa ini. Tapi transaksi di marketplace Bank NTT Community hanya bisa dipergunakan rekening dan aplikasi M-Banking Bank NTT. Nah, dengan harapan semua produk-produk yang dibuat oleh masyarakat, oleh anak-anak muda, semua kreativitas yang ada bisa menjadi suatu nilai tambah ekonomi bagi mereka. Nah, di sini ada Moringa ya. Di sini ada logo Bank NTT juga. Ini juga salah satu produk yang dijual. Ini salah satu produk kerjasama kami dengan UMKM dari Moringa. Nah, produk ini kami sudah sebarkan di seluruh outlet-outlet di NTT. Nah, untuk masuk ke dalam marketplace Bank NTT Community, tentunya begini, kami menginginkan marketplace kami menjadi marketplace yang terbaik. Setelah launching, kami harus melakukan beberapa uji coba supaya ketika nanti dipergunakan oleh masyarakat luas, tidak terjadi kendala-kendala yang mengganggu transaksi keuangan. Nah, oleh karena itu beberapa produk sudah kami masukkan dan kami sedang melihat hasilnya, termasuk produk ini. Dan masih banyak produk-produk lain yang kita tawarkan. Kalau misalnya masyarakat ingin membeli produk ini, kira-kira bisa didapatkan di mana? Untuk saat ini, seperti yang saya sampaikan tadi, marketplace kami sudah di launching, tapi masih dalam proses uji coba. Kalau masyarakat berminat mendapatkan produk UMKM kami, di Kota Keva bisa ke toko Lais Walayan, salah satu rekanan dan mitra kami. Produk ini saya pikir sangat menarik karena bahan bakunya jagung, tapi ada campuran kejunya. Jadi kita melakukan blend antara bahan baku tradisional dengan cita rasa modern. Di sini manfaatnya juga cukup banyak. Oh, moringa ini kelor ya. Saya baru lihat baik begini. Ternyata ini juga makanan cemilan kesehatan ini. Oleh-oleh khas Nusa Tenggara Timur. Kita lanjut tentang visi BPD NTT dalam kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat TTU ke depan. Iya. Sebenarnya kalau visi, kami punya visi yaitu menjadi bank yang sehat, kuat, dan terpercaya. Tapi kalau terkait pertanyaan Melan, berarti itu misi kami. Misi kami adalah mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat NTT, peningkatan PAD, terus meningkatkan fungsi intermediasi bank. Jadi salah satu misi untuk membangun daerah
itu pasti dengan percepatan ekonomi. Percepatan ekonomi itu harus disiapkan literasi keuangan yang baik. Literasi keuangan yang baik harus disiapkan suatu ekosistem pasar yang baik untuk mendukung itu. Dari ekosistem pasar ini harus didukung oleh off-taker dan regulasi yang baik dari pemerintah. Nah, inilah siklus percepatan peningkatan ekonomi yang kami tawarkan. Nah, dari percepatan ini nanti akan bermuara kepada peningkatan PAD tentunya. Seperti yang saya sampaikan di awal, di mana Bank NTT ada, di situ kontribusinya wajib hukumnya untuk meningkatkan PAD daerah setempat. Begitu. Nah, ini merupakan visi misi dari Bank NTT yang pastinya sungguh luar biasa, dan tentu saja ini untuk membangun daerah kita. Ini sedikit kita melihat ke isu yang sementara hangat. Kemarin ada berita tentang Bank NTT ingin ditutup. Itu yang membuat masyarakat juga takut atau ragu mau datang ke Bank NTT, mau menabung di sini. Nah, kira-kira bagaimana tanggapan Bapak sebagai pemimpin tentunya terhadap isu yang beredar ini? Apakah benar mau ditutup atau itu hanya bahasa dari orang yang ingin menjatuhkan Bank NTT? Ya, silakan. Karena ya itu kadang kan saingan ini suka ya. Masyarakat kita sekarang sudah sangat kritis, dan kami sangat menghormati yang namanya kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat ini kan sebuah buah karya dari reformasi yang kita alami. Oleh karena itu, apapun yang masyarakat pikirkan kita hormati. Namun ingin saya tekankan di sini, untuk tutup tidak, sangat tidak. Karena apa? Karena saat ini pun kami sudah memiliki aset 17 triliun Bank NTT. Untuk cabang Keva Manado saja aset kami sudah 643 miliar. Bayangkan, kita ambil logika saja berpikir ya, Melan. Kalau 643 miliar, untuk apa kita tutup? Itu uang yang bukan sedikit. Uang itu kayaknya sebesar transferannya Cristiano Ronaldo kalau tidak salah, 643 miliar. Ya mungkin gajinya. Bayangkan kalau uang sebesar itu. Ya gajinya ya. Iya, uang sebesar itu berarti kan tidak ada celah untuk kita tutup. Kecuali kami merugi. Itu lain cerita. Aset kami sebesar 643 miliar terus kita tutup. Saya pikir sangat tidak logis. Seperti itu. Malah kami mengembangkan banyak produk seperti moringa, hortikultura. Oh ya, satu lagi. Desa binaan. Kami sangat memiliki keberpihakan terhadap masyarakat desa. Di Kabupaten TTU ada desa binaan di Noibaun, desa binaan di Napan yang menjadi juara. Itu piagamnya ada di situ. Juara satu kita, Melan. Wow, itu festival desa binaan, desa binaan di Napan. Terus desa binaan di Tuamese. Terus desa binaan di Bitauni. Bayangkan ada 4 desa binaan di dalam Kabupaten TTU. Nah, kalau dengan keberpihakan kami yang seperti itu, apakah mungkin kami akan tutup? Nah, itu salah satu pertanyaan yang memang sedikit memberikan keraguan masyarakat. Tapi dalam kesempatan ini saya tegaskan tidak mungkin kami tutup. Kami malah makin berkembang dan makin maju. Banyak produk yang kami tawarkan seperti yang saya sampaikan di depan tadi. Seperti itu. Oke, jadi bagi teman-teman, saudara-saudari semua, bapak mama, bayi, nenek semua yang berada mungkin di desa yang mendengar isu-isu bahwa jangan ke Bank NTT karena mereka sudah mau tutup, itu tidak benar. Kita sudah mendapatkan klarifikasi dari pimpinan sendiri bahwa itu hanya sekedar isu. Yang namanya isu jangan cepat dipercaya, karena bisa benar bisa tidak. Dan untuk isu kali ini itu tidaklah benar. Jadi kita tetap stay dan tetap setia untuk datang ke Bank NTT ya. Betul. Oke. Jadi sebelum kita menutup podcast kita, mari kita dengarkan mungkin sepatah dua kata ya, closing terakhir dari Bapak. Oke, baik. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari Klik untuk kehadirannya di ruangan sederhana saya. Atas nama teman-teman Bank NTT Cabang Keva Manado, kami berharap masyarakat lebih memiliki trust kepada Bank NTT. Bank NTT ini bank milik daerah, bukan milik saya, bukan milik teman-teman yang bekerja di sini, tapi milik semua masyarakat TTU. Ayo, saya mengajak kita semua bertransaksi di Bank NTT. Karena bertransaksi di Bank NTT, membangun NTT. Tentunya
kita ingin melihat daerah kita, daerah TTU tercinta ini maju, mengalami perkembangan. Makanya melalui momen yang berbahagia ini, saya ajak teman-teman untuk datang ke Bank NTT. Buang rasa penasaran, buang rasa takut, buang rasa ragu. Kalau penasaran, datang ke sini, kita bisa melakukan konfirmasi, edukasi, memberikan literasi-literasi yang membangun. Kalau ragu, ayo bertemanlah dengan kami, karena orang bijak berkata, kalau tidak kenal, tidak sayang. Terima kasih atas kebersamaan kita selama 1 jam ini. Oke, akhir kata sebelum kita menutup podcast kita, seperti bahasa dari seorang ahli bahwa menabung adalah salah satu bentuk investasi terbaik yang bisa kamu lakukan untuk dirimu sendiri. Oleh karena itu, jangan lupa untuk menabung dan pilihlah tempat menabung yang tepat supaya bukan hanya berguna untuk dirimu tetapi juga berguna untuk sesama dan untuk daerah kita tercinta. Akhir kata, jangan lupa untuk like video ini, share ke seluruh sosial media yang kamu punya, subscribe, komentar, dan jangan lupa teruslah berliterasi agar hidupmu penuh warna.